yang demikian. Tetapi Tuhan memberitahukan pada saat ini bahwa Tuhan mempunyai suatu rencana di dalam kehidupan kita. Yang kedua, yaitu rencana Allah dalam Yusuf bukan sesuatu rencana yang gampang. Rencana yang ada di dalam kehidupan Yusuf dan Maria bukan rencana yang gampang. Kadang-kala kita berpikir bahwa kalau kita berada dalam rencana Allah, mungkin kalau kita berpikir, kalau kita berjalan mengikuti akan Tuhan, maka dari itu kita akan berjalan di tempat yang penuh dengan sesuatu yang indah, yang luar biasa, mungkin kehidupan yang berbunga-bunga. Tetapi apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria bukanlah yang demikian. Yang dialami oleh Yusuf dan Maria bukanlah yang demikian. Mungkin kita sempat berpikir, kenapa Allah tidak berbuat supaya sensus yang dilakukan oleh Kaisar Agustus dilakukan sebelum pernikahan daripada Yusuf dan Maria. Mungkin dilakukan setelah daripada kelahiran daripada Tuhan Yesus. Sehingga Maria yang mengandung pada saat itu tidak perlu susah-susah untuk berjalan dari Nazaret kemana? Ke Bethlehem. Maria yang pada saat mengandung, dia harus berjalan sesuatu jarak yang begitu jauh dari Nazaret ke Bethlehem. Sesuatu di mana Maria dan Yusuf mungkin hanya mempunyai seekor keledai yang mungkin harus ditunggangin oleh Maria. Gak mudah saudara mengandung dengan naik akan seekor kuda. Berapa banyak kalau saudara mengandung duduk di kursi pun juga mengalami capek. Iya. Apalagi naik seekor keledai. Saudara harus berjalan dari tempat yang begitu jauh. Mungkin kalau kita bayangkan merupakan sesuatu hal yang menyulitkan yang Tuhan sediakan bagi orang yang seperti Yusuf dan Maria sebagai orang yang tulus, sebagai orang yang saleh, orang yang mengikuti akan kehendak Tuhan. Tetapi ada sesuatu di mana jalan, di dalam jalan yang sulit. Kita melihat bagaimana anak itu lahir. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa di dalam penginapan itu tidak ada kamar. Sehingga bayi itu harus lahir di mana? Di sebuah kandang. Lahir di atas palungan dikatakan. Yang dibungkus oleh kain lampin, kain yang seadanya. Sesuatu yang kita bisa melihat bahwa mereka mendapatkan tempat yang tidak nyaman. Sebagai orang yang mengikuti akan kehendak daripada Tuhan, Maria dan Yusuf tidak mendapatkan tempat yang nyaman. Tidak mendapatkan akan kamar pada saat itu. Tidak mendapatkan apa yang dia mungkin pikirkan, yang dia mungkin kehendakin. Tetapi dia tidak mendapatkan. Selanjutnya mereka harus berjalan dari Bethlehem pergi ke Mesir. Karena ada suatu ancaman daripada Raja Herodes. Saudara, kalau kita melihat akan cerita ini semuanya, saya ingin bersama-sama, Christmas sepertinya sesuatu cerita daripada nativity yang begitu saja. Tetapi saya ingin untuk kita boleh bersama-sama meneliti lebih dalam lagi, melihat lebih dalam bagaimana apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Seringkali di dalam kehidupan kita mempunyai suatu konsep yang salah di dalam kekristenan kita. Kita sering berpikir bahwa Allah akan membuat sesuatu hal yang mudah, yang mungkin akan lancar kalau kita ada di dalam rencana daripada Tuhan. Atau Allah akan memberikan sesuatu kemudahan di dalam kehidupan kita. Sering kita mempunyai sesuatu konsep yang salah. Biarlah setiap daripada kita boleh ingat apa yang dikatakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-7. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Matius pasal yang ke-7. Di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Tentunya saudara sudah sering mendengar akan hal ini. Saya ingin untuk kita bersama-sama
supaya kita boleh mengerti akan rencana daripada Tuhan. Dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu, sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sesuatu ayat yang boleh mengingatkan kepada kita. Kadangkala Tuhan menyediakan sesuatu jalan yang sempit, tetapi menuju kepada dikatakan firman Tuhan, menuju kepada kehidupan. Kadangkala kita berjalan di dalam jalan yang susah, tetapi di situ ada sesuatu tujuan akan sesuatu kehidupan, sesuatu rencana Allah ada di tempat itu. Sesuai dengan ayat ini kita boleh melihat bahwa banyak orang lebih menyukai akan jalan yang lebar. Dalam ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 dikatakan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena apa? Karena banyak orang menyukai untuk berjalan di dalam jalan yang mudah. Banyak orang menyukai di dalam jalan di mana yang kita tidak perlu bersusah-susah. Christmas akan kehidupan daripada Maria dan Yusuf boleh mengingatkan akan kehidupan kita, mengingatkan akan kehidupan saudara dan saya. Sometimes Tuhan izinkan untuk kita berjalan di dalam jalan yang susah. Sometimes Tuhan izinkan untuk kita berjalan di dalam jalan yang sulit, meskipun kita sebagai orang yang mentaati akan rencana daripada Allah. Saat kita memilih jalan yang tampaknya mudah, tidak selalu kita memilih bahwa itu adalah jalan rencana daripada Allah. Perhatikan saudara pernyataan saya. Pada saat kita memilih akan jalan yang sepertinya mudah, tidak selalu di situ ada jalan rencana daripada Allah. Tuhan sering memilih jalan yang menuju kepada sesuatu hal yang mungkin tidak baik bagi saudara. Mungkin saudara tidak menyukainya, tetapi Tuhan menyediakan akan jalan itu. Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memilih jalan yang menuju kepada Golgota. Tuhan Yesus memilih jalan menuju kepada salib. Saudara lihat akan Rasul Paulus. Rasul Paulus memilih akan jalan menuju dari satu penjara. Kisah daripada Paulus di dalam kisah para rasul dan di dalam surat-surat daripada Rasul Paulus yang dituliskan. Saudara melihat yang dipilih oleh Rasul Paulus, yaitu jalan di mana dari satu penjara menuju kepada penjara yang lain. Bahkan sampai menuju kepada execution. Menuju kepada tempat di mana dia mengalami sesuatu kematian. Sesuatu jalan di mana Allah tidak menjanjikan jalan yang mudah, tetapi Allah, satu hal yang kita boleh ingat di dalam berita daripada Christmas yang boleh meneguhkan akan saudara dan saya. Allah tidak menjanjikan sesuatu jalan yang lebar, jalan yang mudah. Allah tidak menjanjikan suatu jalan-jalan yang gampang, tetapi Allah menjanjikan Immanuel bagi kehidupan saudara dan saya. Allah menjanjikan bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan akan hidup bersama dengan kita, ada di dalam kita. Bahkan aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, dikatakan.